Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah kejuaraan dunia Rapid dan Blitz di akhir tahun kawan, biasanya di awal tahun sepi turnamen besar. Baru kita bisa melihat tata stil di pertengahan bulan Januari. 2 minggu mendatang kita tidak bisa melihat turnamen besar kawan. Ya, bisa kita manfaatkan ya untuk mengulas game-game requestan, terutama game-game brutal, ugal-ugalan, ya bisa kita ulas di Blunder Brilliant, channel kedua admin kawan. Di tahun 2024, namanya Catur Mini. Selepas tahun baru, tanpa ada bancakan, tanpa ada tumpengan, admin ganti namanya, Blunder Brilliant. Harapan admin dengan nama baru ini membuat kalian betah, membuat channel ini semakin berkembang. Tentu bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir, silahkan mampir untuk melihat game-game ugal-ugalan, game-game brutal yang penuh dengan langkah-langkah pengorbanan brilian. Tentu dibumbui dengan langkah blunder juga. Oke, promosi lagi kawan. Sekarang kita kembali lagi ke chess kalender dari chess.com ya. 2 minggu mendatang kita tidak bisa melihat turnamen-turnamen besar. Sampai tanggal 17 Januari ada Tata Steel Chess Turnamen. Bang, di atas itu kan ada Freestyle Chess Grand Slam Bang. Ya, ini turnamen besar kawan. Cuma event utamanya baru akan dimulai tanggal 4 Februari. Nah, untuk tanggal 4 Januari ini hanya untuk kualifikasi saja kawan. Kualifikasi ini kawan untuk mencari satu pemain untuk menemani 9 pemain yang sudah terdaftar di sini. Ada Caruana, Magnus, Nodibek Abdul Satrop, Levon, Domara Jukukes, Viswanathan Anand, Nakamura, Alireza, kemudian Vincent Kemmer. Nah, ada satu slot yang tersisa. Lewat kualifikasi inilah kawan, satu slot ini akan diisi. Yang menarik, satu slot ini kawan diberikan oleh panitia kepada kita-kita, pemain non-gelar kawan, pemain amatir, yang akan mengisi satu slot ini lewat babak kualifikasi. Nah, kalau kalian ingin mengikuti babak kualifikasi ini kawan, sebetulnya pengumuman ini, berita ini agak telat admin menyampaikan karena deadline untuk daftar ini ya akan berakhir tanggal 3 Januari kawan. Di sini ada berita Magnus Carlsen akan menikah ya, tapi tak perlu saya sampaikan. Kalian bisa baca sendiri ya di chess.com beritanya. Saya akan lanjutkan berita mengenai cara daftar untuk mengikuti babak kualifikasi di freestyle itu. Beritanya di sini. Nah, kemarin admin baca berita ini bahwa pemain seperti kita, pemain non-master, pemain yang tidak mempunyai gelar bisa mengikuti turnamen besar ini kawan. Tentu lewat kualifikasi. Yang penting kalian memenuhi kriteria. Ya, untuk kualifikasinya bermain di chess.com dengan permainan rapid 10 menit kawan. Paling tidak kalian mempunyai akun yang berusia 90 hari kawan minimal ya. Dan juga sudah memainkan 50 game rapid di chess.com. Dan yang menarik bagi kita, must not be title player. Ini khusus pemain amatir seperti kita kawan. Nah, di sini kawan untuk deadline-nya tanggal 3 Januari. Sekarang ya, kalau waktu negara belahan barat kita masih punya kesempatan. Coba kalian kawan untuk segera daftar kalau ingin main. Nah, kalian lebih jelasnya untuk ya baca-baca semua berita, tulisan-tulisan informasinya di chess.com ya. Tinggal registrasi. Kalau admin, enggak lah. Biasanya main malam, malas admin. Kalau malam-malam admin itu malas untuk beraktivitas. Lebih baik istirahat kawan. Oke, itulah kawan sekilas info untuk chess kalender di chess.com. Belum ada turnamen yang bisa kita ulas selama 2 minggu ke depannya. Ya tentu admin coba akan carikan game-game yang menarik untuk mengisi kekosongan itu kawan. Oke, untuk hari ini admin ingin mengulas kiprah Alireza Firoza kawan di turnamen kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2024 beberapa hari yang lalu. Di kejuaraan dunia Rapid, Alireza Firoza itu finish di posisi ke-7 kawan. Dan di kejuaraan dunia Blitz, Alireza Firoza finish di posisi kelima di babak penyisian. Tapi sayangnya di babak knockout dia langsung gugur oleh Wesley So di babak quarter final kawan. Admin ingin mengulas 2 game Alireza Firoza di permainan Blitz kawan. Khususnya di babak penyisian pada game ke-6 terlebih dahulu menghadapi Sam Saklan. Nanti kita lanjut babak ke-7 menghadapi Fabiano Caruana. Oke, permainan Alireza Firoza menghadapi Sam Saklan pada game ke-6.
Samsaklan mengawal dengan kuda F3, kuda F6, ada pion G3, pion G6, permainan Fiacento dari kedua pemain, rokade diikuti pion D4, pion D6, benteng E1 kawan. Nah, di sini kuda BD7, pion E4, ada pion E5, tantang Alireza Firoza. Kalau terjadi baku hantam kawan, mungkin dilanjut ambil balik menggunakan pion 11-12 juga, kalian ambil balik menggunakan kuda. Mungkin kalian tahan diri tidak melakukan pertukaran dengan pion H3 bisa, langsung caplok pun bisa. Dan kedua pemain akan saling tahan diri untuk tidak melakukan pertukaran, karena siapa yang mendahuluinya kawan, maka benteng lawan akan mempunyai kesempatan berada di lajur pusat yang sudah terbuka penuh. Oke, tahan diri, lanjutkan pengembangan saja. Kuda C3, Alireza dengan pion A6 dan diikuti dengan pion B5 mungkin. Dihentikan dengan pion A4, kemudian pion B6, pion B3, gajah B7, pion pukul pion. Akhirnya Samsaklan yang membuka permen. Ambil balik menggunakan pion kawan agar tetap ya seperti biasa untuk mendapatkan kontrol di center dengan pion ini. Gajah A3 serang benteng, benteng E8, menteri E2. Persiapan bentengnya keluar ke lajur-lajur pusat mungkin. Ada tantangan gajah F8, tahan diri gajah B2, pion C6 kawan, berikan tempat bagi menteri kalau ada benteng AD1. Tapi dengan benteng ED1, pion B5 tantang Alireza, ditolak kuda E1. Di sini menteri C7, kuda D3, dan Alireza menantang pertukaran kuda C5 untuk memberikan tempat bagi gajah kawan berada di diagonal serang ini. Ataupun persiapan manuver-manuver ya. Gajah C1 juga punya opsi seperti langkah pertukaran, engine menyarankan, atau cukup menteri ke peta E3 serang kuda di sini. Ada backup mungkin di sini kawan, atau langsung manuver ke peta E6. Oke, masih cukup dini, apapun bisa dilakukan oleh para pemain kawan, masih punya banyak opsi langkah-langkah yang bagus di sini, banyak sekali langkah-langkah bagus di sini. Memilih dengan langkah pion, maksud saya gajah mundur ke C1 atau pion pukul pion B5 juga bagus, kuda E6, nah gajah E3, kawal peta D4. Kuda ke D4 ini juga langkah bagus, atau juga dengan pion B4, kuda D4. Dan kalian sikat saja kuda ini kawan. Setelah diambil balik oleh pion, bisa melangkah menteri ke F3, kuda D7 mungkin. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ke F4 menantang pertukaran. Diterima ambil balik. Kalau pion ambil kuda, kalian juga mendapatkan kuda. Seumpama setelah jual beli gajah sikat kuda ambil balik menteri F3, gajah G7 lindungi kuda, kalian bisa dorong maju pion ini kawan. Bisa kalian dorong. Tapi di jalur ini cukup kompleks, cukup rumit. Jadi dalam permainan cepat blitz kawan, saya rasa para pemain mengambil langkah-langkah yang simpel saja ya. Kuda ancam menteri, tidak mau ada gangguan dengan pion di pusat kawan. Jadi menteri geser ke peta D2, tetap menjaga pion C2-nya. Pion B4, kuda E2 menantang pertukaran. Ada pion C5, perkuat posisi kuda kawan. Dan juga buka diagonal terang menyerang pion E4. Pion F3 bagus. Memilih dengan langkah gajah caplok kuda. Memang posisinya cukup mengganggu kawan. Tekan pion yang di sini. Dan coba lihat belalainya ini kawan. Jangkauannya ini cukup merepotkan. Selalu bisa diandalkan kuda ini kawan. Dalam atau sebagai jangkar serangan. Baik bertahan, menyerang juga bagus sekali. Apalagi sebagai jangkar. Oleh karena itu caplok saja. Gajah caplok kuda D4. Ambil balik oleh pion C kawan. Coba lihat, lajur C terbuka. Putih mempunyai kelemahan kawan. Pion terbelakang. Jelas, benteng-benteng ini kawan siap membantu menteri untuk eksploitasi lajur C. Terlebih dahulu pion F3, sokong peta E4-nya, ada pion A5. Jaga pion B4-nya dari ancaman kuda menteri. Benar-benar tertutup sekarang kawan. Tinggal lajur C bagaimana hitam nanti bisa mengeksploitasinya. Gajah A3 mencari diagonal yang lebih efektif kawan. Benteng A6, benteng AC1 perkuat lajur C-nya. Di sini pion H5 terlebih dahulu. Kuda B2 lanjut Samsaklan, ada Raja H7. Berikan dukungan kawan untuk menusuk menteri benteng. Menteri naik ke peta D2, gajah H6 serang benteng. Benteng meninggalkan lajur C kawan. Coba lihat. Lalu coba lihat kawan, sudah tidak bisa mengawal kawan pion C2 ini. Benteng C6.
blokade dengan kuda C4. Ada gajah A6 kawan. Pion bisa jatuh, tetap bisa jatuh ya. Di sini gajah F1. Wassalam kawan, wassalam. Wassalam kawan. Benteng sikat kuda C4 Samsaklan menyerah. Wassalam. Apa langkah terbaiknya selain gajah F1 di posisi ini? Benteng yang digeser kawan. Benteng yang digeser. Tetap kuda jatuh, ambil balik oleh pion. Mungkin ada gajah E3, skak terlebih dahulu, baru nanti ambil pion-pion ini kawan. Tetap putih akan tetap kalah, tapi paling tidak masih bisa bermain dengan menteri. Karena setelah gajah F1 benteng sikat kuda, kalian tidak bisa ambil benteng ini kawan. Karena ada tusukan gajah ya, dan menteri kalian tidak mempunyai ruang lagi yang bagus. Tentu ke sini ada pion, ke sini ada gajah, di sini ada pion kawan, mundur ada gajah gelap. Menteri terjebak. Oleh karena itu langsung menyerah di langkah ke-30. Oke, kita lanjut game berikutnya dari Alireza Firoza versus Fabiano Caruana. Di game ke-7 langsung saja. Pion E4 dari Alireza, sisilah defense dimainkan Fabi. Kuda F3, kuda C6, ada pion D4, pion pukul, permainan terbuka, kuda F6, kuda C3, backup pion, dan pion E5. Ini adalah variasi pelikan atau Sveshnikov dari sisilah defense. Kuda D lompat ke B5, kawan. Tentu dengan pion D6. Nah, dua langkah favorit di sini adalah satu, gajah G5 paling banyak dimainkan, sekitar ada 15 ribuan game kawan. Kalau kuda ke D5 hanya sekitar 3 ribuan game saja. Alireza memilih dengan langkah kuda D5. Kalau kalian memilih langkah favorit dengan gajah G5 kawan yang paling banyak diambil oleh putih, disusul dengan kuda D5, di sini hitam akan memainkan pion A6 terlebih dahulu. Kuda mundur ke A3, selepas pion B5 kawan. Di sini ada kuda D5, gajah E7, putih menukarkan gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu, disusul dengan pion C3. Berikan ruang pergerakan bagi kuda dan juga kontrol petak D4, petak B4. Biasanya hitam langsung rokade, putih aktifkan kuda untuk mencari posisi yang lebih bagus. Kuda langsung tarik mundur ke C2, ada gajah G5 menghindari serangan kuda. Putih biasa mengkonter terlebih dahulu dengan pion A4, pion pukul, ambil balik oleh benteng, kemudian pion A5, gajah C4, benteng B8, dan pion B3. Selepas itu putih akan rokade. Bisa kalian hafal, cukup panjang, sebagai bahan referensi kita belajar untuk menghadapi variasi Sveshnikov ya. Oke, pilihan kedua dipilih oleh Alireza dengan kuda D5 langsung. Di sini pertukaran, ambil balik kuda mundur ke kandang ke B8. Cukup menarik kawan. Mungkin terlihat cukup cukup defensif, membuat perwira kembali mundur ke kandang masing-masing, tapi langkah kuda B8 ini masih di teori pembukaan dari sisilah Sveshnikov kawan. Masih cukup umum. Menteri F3 atau pion C4 ini juga kuat kawan. Perkuat pion center dan berikan tempat bagi kuda mundur kalau ada serangan kawan tanpa blokade laju pion lagi. Dan sesegera mungkin mendapatkan ruang. Oke, Alireza memilih dengan menteri F3, ada pion A6, menteri A3 kawan. Kemudian di sini gajah E7, gajah gelap D2. Kalau kita yang main mungkin gajah terang terlebih dahulu ya, untuk bisa cepat rokade. Alireza memilih gajah gelap D2 terlebih dahulu. Apakah ingin rokade panjang kawan? Selepas rokade, apa yang kalian lakukan? Rokade panjang kah? Kalau rokade panjang, hitam akan melanjutkan kuda berkembang ke D7. Kalau engine menyarankan kawan, tentu sangat prinsipil ya, kalau ingin rokade pendek. Lebih disarankan, lebih kuat ketimbang rokade panjang. Gajah terang terlebih dahulu dikembangkan dan bisa cepat rokade pendek. Tapi Alireza memilih dengan langkah gajah B4, menekan pion ini kawan. Fabi korban kualitas, pion ambil kuda B5. Agar tidak ada tekan pada pion di lajur D. Menteri ambil benteng, kemudian kuda A6 kawan. Menteri terkurung, ancam gajah. Setelah gajah mundur ke D2, ada gajah G5 menantang pertukaran. Bisa kalian dahului, atau menteri ke A7 juga bagus. Kalau menteri ke A7 kawan, ya hitam yang akan mendahului, putih tidak bisa rokade. Tapi di sini memilih pertukaran langsung, ini juga membuat Raja Putih akan kesulitan rokade. Tidak bisa rokade panjang, ada menteri. Tidak bisa mempersiapkan rokade pendek, ada menteri mengawasi pion G2.
pion A3. Kontrol petak B4 kawan. Langkah kuat. Memilih menteri mundur ke A7. Persiapan mundur untuk menantang pertukaran menteri. Tapi ada kuda B4. Kalian tidak bisa backup pion ini lagi kawan. Ada menteri di sini. Raja geser. Tidak bisa rokade lagi. Ada gajah G4 skak. Blokade. Gajah mundur ke F5 serang pion. Pion maju. Kuda C2 serang benteng. Benteng geser. Kuda ke E3. Posisi Alireza sudah amburadul kawan. Skak. Mau kemana kalian? Ke peta E1 ada tempo. Kuda skak. Maju ke peta E2. Kuda C4 kawan. Awas, ada ancaman skakmat 1 langkah di sini. Serang benteng juga. Benteng D1. Ya tidak bisa melakukan skak di sini ya, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi dari jauh, nggak bisa skak. Gajah C2 terlebih dahulu, eliminasi benteng kawan. Menteri mundur, memberikan backup pada peta D2. Pion E4 langkah bagus. Ambil benteng pun juga bagus, kita masih bisa menang kawan. Tapi untuk mempercepat aktivitas para perwira yang lain, pion E4 ini cukup bagus untuk segera membuka lajur E bagi benteng juga ikut bermain. Sangat-sangat tertekan Alireza Firoza di sini. Kontrol waktunya juga tersisa 11 detik saja. Benteng diangkat naik ke petak D4. Selanjutnya gajah D3 skak. Atau juga langsung menteri ini menusuk ke baris pertama kawan. Ambil pion yang di sini, mungkin baru nanti gajah D3 skak. Nah, menteri ke petak D2. Oke, langsung gajah D3 skak. Raja D1 yang kuat kawan. Raja D1 cuma ya sama juga kawan. Posisinya juga sudah kolaps. Raja ke C1 ada discover kawan. Repot juga ya. Oke, simple sikat saja. Benteng ambil gajah D1. Ambil balik skak. Raja ambil. Nah, di sini menteri ke C1. Sebelum bentengnya keluar juga kawan. Di sini bisa skak. Mau kemana lagi juga kawan ya. Menghadang pergerakan gajah kawan. Oke, lanjut ya. Pion B3. Skakmat tak terhentikan sekarang kawan. 8 langkah skakmat. Raja ke D4 langsung yang kuat. Oke, langsung pion B3. Di sini kuda B2 skak melewatkan kombinasi yang cepat dengan langkah kuda ke E5. Ini yang cepat. Raja ke E2 diikuti dengan benteng ini juga ikut bermain. Siap-siap juga memberikan ancaman. Kombinasi tercepatnya seperti itu. Tapi kuda B2 skak. Nah, kalau tidak ingin skakmat, ya caplok. Kalau tidak ingin skakmat, tapi memilih skakmat lebih cepat kawan. Dengan Raja E4 ada pion F5 skak. Tidak ada pilihan lain, dieksekusi oleh Fabi dengan menteri F4 skakmat sudah. Hanya 29 langkah. Oke, itulah kawan 2 game permainan Alireza Firoza. Sebetulnya cukup bagus kawan Alireza Firoza di permainan Blitz. Cuma sayangnya di knockout dia langsung disingkirkan oleh Wesley So kawan. Langsung disingkirkan tanpa perlawanan oleh Alireza di babak knockout. Belum kita ulas ya gamenya, panjang. Males admin mengulas game-game panjang. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa sekali lagi tinggalkan jejak kalian, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.